Dan setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut, Umar bin Khattab waktu itu langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, "Ini sesuatu yang benar." Kemudian Umar bin Khattab meminta Fatimah memberitahu di mana Nabi Muhammad SAW berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daus Jodoh. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia hanya dalam sekejap. Di mana kisah Umar bin Khattab masuk Islam adalah bukti yang sangat nyata. Bayangkan, seketika pikiran Umar bin Khattab berubah ingin masuk Islam yang awalnya beliau berkeinginan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab mendapat hidayah ketika sedang berjalan menuju Darul Arqam. Darul Arqam adalah salah satu tempat yang biasa ditempati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Saat itu wajah Umar bin Khattab sangat kelihatan marah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang berpapasan di jalan dengan Umar bin Khattab saat ingin menuju ke Darul Arqam. Sahabat ini curiga kalau Umar bin Khattab berniat untuk membunuh seseorang. Dan sudah bisa ditebak, target Umar bin Khattab adalah Nabi Muhammad SAW. Di mana saat mengetahui hal ini, sahabat ini mencoba untuk mencegah Umar. Sahabat ini berkata, "Apakah kamu tidak malu? Kamu pergi ingin membunuh Muhammad sementara adikmu Fatimah sudah menjadi pengikut Muhammad." Mendengar hal itu, Umar pun murka dan segera menemui adiknya Fatimah. Di mana saat Umar bin Khattab tiba di rumah Fatimah, Fatimah sangat panik karena Umar bin Khattab datang mendadak dengan penuh amarah. Di mana waktu itu Fatimah sedang bersama suaminya Sa'id bin Zaid dan sahabatnya Habab bin Artas. Semula mereka sedang membaca Al-Quran, namun mereka langsung panik ketika Umar bin Khattab sudah tiba. Dan kemudian Habab segera bersembunyi dan Fatimah kedapatan memegang lembaran Al-Quran. Umar berkata, "Apa yang engkau sembunyikan?" Kemudian Fatimah menjawab, "Suhuf atau lembaran Al-Quran." Singkat cerita, Umar pun membaca ayat-ayat dalam lembaran tersebut. Dan setelah selesai membaca ayat-ayat tersebut, Umar bin Khattab waktu itu langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata, "Ini sesuatu yang benar." Kemudian Umar bin Khattab meminta Fatimah memberitahu di mana Nabi Muhammad SAW berada. Saat mengetahui kalau Rasulullah SAW ada di Darul Arqam, Umar bin Khattab langsung bergegas menuju tempat itu. Dan saat Umar sudah tiba di Darul Arqam, sebagian sahabat yang ada pada waktu itu panik saat melihat Umar bin Khattab berkunjung ke Darul Arqam. Tapi ketakutan para sahabat waktu itu tidaklah terbukti. Umar bin Khattab malah merangkum Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berkata, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah." Di mana pada waktu itu Umar bin Khattab yang terkenal bengis dan ditakuti resmi menjadi seorang muslim, dan semua sahabat melentukkan takbir untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah kisah Umar bin Khattab di saat ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun semua itu berubah dalam sekejap. Di saat beliau membaca beberapa ayat-ayat firman Allah, Umar bin Khattab langsung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Kisah Umar bin Khattab ini adalah bukti yang sangat nyata. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu pembahasan yang kita bahas hari ini. Dan komen di kolom komentar jika ada pembahasan yang kurang tepat. Dan satu lagi kawan-kawanku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video terbaru ke depannya. Ya, semoga bermanfaat. Saya Gus Jono pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.